Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Alhamdulillah ya, kita jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Nah, aku mau share lagi kegiatan harianku sebagai ibu rumah tangga dengan diawali video unboxing peralatan masak. Nanti juga aku bakalan review penggunaan peralatan masak ini ya untuk masak menu makan siang. Jadi untuk bunda yang penasaran apakah peralatan masak ini recommended atau tidak, jangan lupa tonton videonya sampai akhir. Untuk paket yang pertama ini adalah wok pan anti lengket atau aku nyebutnya itu adalah wajan penggorengan dengan lapisan luar anti lengket yang terbuat dari batu yang diimpor dari Swiss. Wajan penggorengan ini sudah dilengkapi dengan tutup kaca dan dapat peri spatula yang terbuat dari bahan kayu. Wok pan yang aku pilih ini diameternya 24 cm. Jadi terdiri atas 3 pilihan ukuran ya. Ada yang 24 cm, 28 cm, dan yang paling besar yang diameter 32 cm. Untuk bahannya ini terdiri atas 5 lapisan ya, dan untuk bagian bawahnya ketebalannya 4,5 mm. Ini penampakan dari handle tutup wok pan-nya ya. Dia seperti guratan-guratan kayu gitu, tapi bahannya ini bukan terbuat dari kayu. Dan kemudian untuk wok pan-nya sendiri, ini bagian bawahnya itu terbuat dari bahan stainless dan bisa digunakan untuk kompor induksi, kompor listrik, kompor gas. Pokoknya bisa digunakan untuk segala macam jenis kompor ya. Dan waktu aku angkat ini lumayan berat ya, jadi mungkin karena ini memang tebal. Nah dari samping ini lumayan tinggi, jadi kita nggak takut pada saat masak itu nyiprat keluar ya. Karena memang untuk wok pan itu beda dengan fry pan. Kalau fry pan itu jaraknya ini lebih tipis, tapi kalau untuk wok pan ini dia lebih tinggi, jadi aman untuk kita masak yang berkuah-kuah. Nah bagian pinggirnya juga itu ada semacam mulut ya untuk kita menuangkan, jadi bisa dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Bahannya juga kokoh banget ya, mudah-mudahan ini bisa awet. Dan mungkin ini kalau ada warna pinknya aku lebih suka lagi ya. Warna ini aja cantik banget ngelihatnya ya, apalagi kalau ada warna pinknya. Nah ini aku lanjutkan mengebuka paket yang keduanya. Ini adalah grill pan. Jadi menjelang bulan Ramadan ini aku butuh banget ya dengan grill pan ini, karena biasanya untuk menu berbuka atau menu sahur aku lebih suka yang dibakar-bakar atau dipanggang gitu ya, seperti ayam bakar, ikan bakar, sosis bakar, pokoknya apa saja yang dibakar ya. Ini bahannya sama ya dengan wok pan tadi, cuman dia bentuknya grill seperti ini. Cocok banget juga kalau kita mau ngegrill daging ya yang di fillet gitu. Untuk lebarnya ini 28 cm dan ternyata lumayan besar ya, jadi bisa untuk membakar 1 ekor ayam. Sekarang aku mau bersihkan dulu peralatan masak ini, sekaligus nanti aku bakal review ya penggunaannya pada saat aku masak menu makan siang. Siapa tahu ada bunda yang lagi cari rekomendasi peralatan masak yang anti lengket ya. Dan tentunya harapannya ya peralatan masak itu bisa digunakan dalam waktu jangka yang lumayan panjang dan awet ya. Oh iya, jangan lupa lakukan 3 step pembersihan untuk peralatan masak ini sebelum digunakan. Yang pertama ini adalah lakukan pencucian, boleh menggunakan air biasa ataupun air hangat. Dan satu lagi, gunakanlah spons lembut atau yang berwarna kuningnya. Nah sambil temenin aku cuci peralatan masak ini, aku mau sapa-sapa dulu untuk bunda dan semuanya yang sudah mengklik video ini. Aku ucapkan terima kasih banyak ya. Jangan lupa dukungannya selalu dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaruku. Nah hari ini bunda pada masak apa ya?
Kalau aku mau masak 2 menu saja, aku mau memanfaatkan sisa stok bahan yang ada di kulkas. Sementara untuk sambal itu aku nggak masak ya, karena ada sisa stok sambal semalam yaitu sambal telur, jadi aku tinggal panasin saja. Sekarang adalah step kedua dari pembersihan peralatan masaknya ya. Jadi itu aku lagi ngerebus air, nanti setelah airnya mendidih aku tunggu 5 hingga 10 menit ya. Baru setelah itu airnya dibuang. Nah, sambil nunggu ini aku mau persiapkan dulu bahan-bahan untuk masak menu makan siang kali ini. Aku masak yang simple seperti biasa ya. Nah, ini aku mau refill dulu garam halus yang kebetulan habis di toplesnya. Dan sebetulnya kadang aku itu pengen loh bikin konten yang hanya isinya khusus untuk refill toples-toples ya yang ada di dapur. Tapi nggak bisa karena toples yang kosong ini nggak bareng ya. Jadi dia kadang ada yang masih penuh, ada yang udah kosong. Jadi aku ngisinya itu nyicil ya sesuai dengan yang mana yang habis duluan. Hari ini aku mau bakar ikan saja. Nah, untuk bumbu atau resep ikan bakar ala aku itu bisa kalian klik saja di resep ikan bakar. Udah sering ya aku share. Nanti kalian klik saja kartunya di atas ya. Nah, ini airnya udah mendidih ya, air yang aku rebus di dalam panci atau wokpan ini. Dan aku mau pindahin sebagian air ini ke dalam grill pan-nya karena grill pan ini kan belum aku didihkan air tadi ya. Ini aku tunggu dulu sampai 10 menitan ya. Setelah airnya mendidih baru aku matikan dan aku buang. Nanti baru kita lanjutkan dengan step ketiga. Ini adalah tahap ketiganya ya. Jadi aku panaskan minyak goreng sedikit ya. Kemudian aku aduk-aduk ke semua permukaan wokpan-nya. Lalu setelah dimatikan apinya, kita tunggu wokpan ini sampai dingin. Baru kemudian kita cuci lagi ya dengan menggunakan sabun. Nah, alhamdulillah akhirnya selesai juga ya tahap pembersihan dari peralatan masak yang baru. Sekarang aku mau lanjutkan untuk ngiris-ngiris labu siam ini. Ini mau aku tumis seperti biasa saja ya, karena ini adalah sisa dari stok yang ada di kulkas. Aku iris-irisnya memanjang seperti bentuk korek api ya. Dan enaknya lagi labu siam ini kalau kita masak bersamaan dengan wortel. Tapi karena stok di kulkas nggak ada wortel, jadi cukup labu siam saja. Nah, ini aku mau coba dulu ya yang ditunggu-tunggu oleh bunda dan semuanya. Apakah betul wokpan ini anti lengket atau enggak? Mari kita coba menggoreng telur tanpa menggunakan minyak goreng sedikit pun. Nah, ini aku lap-lap dulu permukaan dari wokpannya karena kan masih baru ya walaupun sudah tahap pembersihan tadi. Nah, ini aku langsung masukin telur ceploknya ke dalam wokpan ini tanpa dibantu sedikit pun dengan minyak goreng atau margarin. Aku tunggu beberapa saat hingga bawah permukaan telurnya matang ya. Lalu aku coba seperti sep-sep yang ada di TV itu, aku goyang-goyang dengan menggunakan tangan seperti ini. Dan alhamdulillah ternyata benar-benar anti lengket ya. Sampai aku itu benar-benar kegirangan. Nah, sambil nunggu telurnya ini matang, aku mau isi dulu toples tepung tempenya. Nah, ternyata Pak suami itu mau nyuapin aku sarapan ya, karena dia tahu kalau pagi tadi aku belum sempat sarapan. Nah, jadi itulah kebiasaan buruk aku ya bun. Kadang aku itu lupa dengan sarapan kalau udah sibuk dengan pekerjaanku. Makanya Pak suami tadi sempat nyuapin aku ya, karena ia tahu kalau dari pagi tadi aku belum sempat sentuh ya itu nasi uduk. Dan ini Pak suami juga mau sekalian nyuapin adik Gina yang lagi bermain di halaman. Dan itu juga kakak Gali belum mandi ya, jadi aku minta untuk mandi karena ini kan memang hari Minggu ya. Nah, ini aku mau angkat dulu telur ceplok tanpa minyak goreng tadi. Dan aku mau lanjutkan untuk masak tumis labu siam ya ala aku. Ini wokpannya nggak aku cuci ya, jadi aku lap saja dengan menggunakan tisu seperti ini karena tadi juga nggak pakai minyak ya, nggak ada yang lengket sedikit pun.
Dan di tungku sebelah kanan ini aku mau panasin dulu grill pan-nya karena aku tinggal memanggang saja ikan yang udah aku bumbuin tadi. Di wok pan ini aku tambahkan sedikit minyak sayur untuk aku numis 2 bawang sama cabai iris. Dan di tungku sebelah kanan ini buat aku manggang ikannya, aku tambahkan margarin sedikit ya supaya lebih wangi nanti ikan bakarnya. Nah ini nanti untuk yang penasaran ya grill pan-nya ini apakah anti lengket juga atau enggak, kita lihat ya setelah kita masak ikan bakar ini. Kemudian di sisa bumbu kuning ya, bumbu dari ikan bakar tadi itu aku tambahkan sedikit saus tiram sama kecap manis ya. Nanti mau aku oles-oleskan di permukaan ikannya. Nah ini aku lagi nuangin kecap. Jangan lupa ini apinya kita kecilkan sedikit untuk ikan bakarnya supaya nanti ikannya ini matang di dalam ya. Nah ini aku udah masukin labu siamnya yang udah aku iris-iris tadi ke dalam tumisan 2 bawang dan cabenya. Jangan lupa tambahkan sedikit air supaya labu siamnya ini cepat matang dan tutup wok pan-nya. Nah ini aku beralih ke tungku sebelahnya ya, aku oles-oles dulu ikan bakar tadi dengan sisa bumbunya ya yang udah aku beri kecap sama sedikit saus tiram. Nah ini aku kasih bumbu dulu untuk sayurannya tadi karena udah mendidih, aku kasih garam sama gula pasir sedikit. Nah kalau backsoundnya itu kedengaran agak ricu, itu suara anak-anak ya main di luar bersama anak-anak tetangga karena hari Minggu kan hari libur, anak-anak memang biasanya ngumpul dan bermain. Sekarang waktunya untuk ngebalik ikannya ya, dan bisa kita lihat apakah benar-benar anti lengket atau enggak. Nah ini ngebaliknya juga harus hati-hati karena ikan ini kan rawan hancur karena lunak sifatnya. Dan akhirnya ikan ini benar-benar enggak lengket di grill pan ini ya. Jadi aku puas banget. Jadi aku tambah semangat ya buat masak yang serba bakar atau serba panggang ini ya. Nah ini aku tambahin lagi sisa bumbu yang tadi masih ada ya untuk sisi sebelah sini. Walaupun sebenarnya sisi ini memang belum begitu kering ya atau belum begitu gosong lah ibaratnya ya. Karena kalau ikan bakar itu kan enak yang sedikit agak rada-rada ada gosongnya. Alhamdulillah sayurnya udah matang, jadi aku mau angkat dulu. Kalau untuk sayuran itu nggak perlu lama-lama ya. Ini dia tumis labu siam sederhana ala aku. Aku mau pindahin dulu ke dalam mangkok sajinya. Nah setelah numis labu siam ini sebetulnya di wok pan ini juga aku itu manasin sambal telur sisa semalam ya, sambal telur bulat ya, tapi nggak aku videokan makanya itu di sebelah kiri itu kelihatan merah-merah ya, itu adalah cabai-cabai bekas aku manasin dari sambal telurnya. Terakhir waktunya untuk review grill pan-nya. Nah ini ikan bakarnya udah matang, udah aku angkat. Dan inilah sisa-sisa dari bekas aku memakar ikannya ya. Jadi nggak ada yang lengket sama sekali. Kalau arang-arang itu berasal dari bumbunya ya yang udah terbakar. Dan ini cukup aku lap saja menggunakan tisu. Ternyata mudah banget untuk dibersihkan. Nah jadi gimana bunda setelah lihat reviewnya? Untuk yang mau samaan wok pan maupun grill pan-nya dengan aku, langsung saja klik link tempat pembeliannya di description box ya. Nah, kiranya sampai di sini dulu videoku kali ini. Terima kasih untuk bunda dan semua yang sudah menyimak videoku hingga akhir, mulai dari unboxing, kemudian masak menu harian, dan review untuk wok pan dan grill pan ini. Jangan lupa nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.